Shalom, jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Kita hari ini mulai FA lagi. Sudah seminggu kita alamin kebaikan-kebaikan Tuhan. Tema FA hari ini adalah integritas jemaat terhadap gereja. Tapi sebelum kita masuk ke tema, ke pembahasan lebih lanjut, mari kita berdoa. Terima kasih ya Abah, terima kasih untuk kebaikan, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi setiap kami, keluarga demi keluarga. Selama seminggu kami sudah berjalan bersama dengan Engkau. Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Sungguh Engkau mengasihi kami. Engkau membawa kami berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Engkau membawa kami berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Walaupun kami tidak mengerti Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Seret kami Tuhan kalau kami tidak sanggup berjalan. Kami tahu dimanapun Engkau membawa kami. Kami tahu Engkau memberikan yang terbaik. Engkau menyediakan yang terbaik bagi setiap kami. Berikan kami hati yang taat akan Engkau ya Abah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau menerima pengajaran daripadamu. Karena kami tahu pengajaran daripadamu membawa kami hidup. Membuat kami hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Abah. Di dalam namamu kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Kisah Rasul 2 pasal 46-47 mengatakan, bersekutu, kita diminta untuk bersekutu, berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Bergiliran, pecahkan roti, makan bersama-sama dengan gembira sambil memuji Tuhan. Di situ dikatakan, di situ akan disukain oleh banyak orang, dan bilangan-bilangan yang takut akan Tuhan akan bertambah banyak. Jadi kita mengajak teman-teman FA untuk sama-sama kita, walaupun dalam keadaan keterbatasan saat ini, kita tetap sama-sama berkumpul, walaupun tidak bisa FA seperti biasa, tapi kita bisa lakukan FA dengan Zoom. Pada saat kita Zoom bersama-sama berdoa, walaupun di rumah yang berbeda jarak satu sama lain, tapi percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang unlimited. Dimanapun kita berada, Dia tetap bisa menjangkau kita, Dia bisa mengurapin kita, Dia tetap bisa memberkati setiap kita. 1 Petrus ayat 2 pasal 9 katakan, kita adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang punya kepunyaan Allah sendiri, supaya kita beritakan perbuatan Allah Tuhan kita yang ajaib, yang mana sudah membawa kita keluar dari tempat yang gelap menuju terangnya yang ajaib. Jadi kita diminta di sini, artinya setelah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita bersama-sama, kita menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Karena kita tahu hari-hari terakhir, hari-hari di mana begitu banyak kesulitan, begitu banyak bencana alam, begitu banyak sakit penyakit, begitu banyak kekhawatiran yang membuat orang itu jauh daripada Tuhan, yang merasa tersesat. Nah, ini saatnya kita untuk bersama-sama kita melayani Tuhan, melayani umat-umat Tuhan, untuk membawa orang yang belum mengerti Tuhan, belum mengenal Tuhan, keluar dari dunianya yang gelap menuju terangnya yang ajaib. Jadi kita dikatakan di sini, kita belajar untuk menjadi jemaat yang berintegritas di dalam gereja. Kenapa? Kita di dalam gereja, memang kita dibatasin untuk tidak dapat ke gereja secara offline, tetapi kita tetap punya gereja yang online, yang selalu membagikan streaming setiap waktu, yang membimbing kita. Kita tahu bahwa pada hari-hari terakhir, keterbatasan tidak membatasin kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Saat kita punya keinginan, saat kita punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan, banyak cara yang Tuhan berikan untuk kita, sehingga kita tahu kita bisa melayani Tuhan. Jadi dengan kita bisa beraktif sama-sama, bersekutu dengan Tuhan, dengan jemaat gereja, dengan yang lain,
walaupun dengan Zoom seperti yang kita lakukan di FA kita, FA 004 Yehuda. Ada teman-teman kita dari Singapura, Ibu Lilis, ada teman-teman kita yang dari Kamboja, Bapak Andreas, dan banyak lagi hamba-hamba Tuhan yang melayani dan bersama-sama beribadah di FA. Kita walaupun gereja kita offline, tapi kita tetap bisa melayani. Kita tetap berpegang teguh pada gereja yang sudah membawa kita bertumbuh. Dari yang nol, yang tidak tahu sama sekali, yang tidak kita pahamin di awal, kita bertumbuh. Walaupun sekarang kita sudah tidak lagi di gereja yang masih belum bisa beroperasional, apalagi hari-hari terakhir ini PPKM, tapi kita tetap berpegang pada gereja yang sudah membesarkan kita, yang sudah mengajar kita berjalan, yang sudah mengajarkan firman-Nya, sehingga membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi di sini dikatakan Kisah Rasul 4 ayat 23, diceritakan Yohanes dan Petrus itu adalah seperti jemaat biasa, orang yang tidak terpelajar. Saat dia melihat kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, orang yang sakit disembuhkan, dia membuat orang-orang itu datang kepada Tuhan. Kesaksiannya kepada Tuhan Yesus dan apa yang diceritakan tentang perbuatan Tuhan yang ajaib membuat imam Kayafas, imam tua-tua zaman dahulu, zaman itu orang-orang Saduki itu tidak senang karena mereka merasa pengaruh mereka akan berkurang kalau semua orang mengikut Yesus, mengalami kebaikan Tuhan, dan mereka takut, mereka kehilangan pengaruh. Maka mereka menangkap Yohanes dan Petrus. Tapi di situ Yohanes dan Petrus mendapat Roh Kudus, mendapat pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus itu sendiri di dalam hidupnya membuat dia tidak takut untuk bersaksi kepada Tuhan. Jadi kita juga ada dalam keadaan sekarang, itu cerita zaman dahulu, zaman di dalam perjanjian lama. Kita di dalam perjanjian baru ini. Tugas kita semua membawa orang, mengenalkan, menceritakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Membawa orang sehingga mereka juga mengalami kebaikan Tuhan. Jadi di sini kita mau, walaupun siapapun yang membatasi kita terhadap Tuhan, kita harus percaya yang kita lakukan adalah kita melakukan jalan yang benar. Jalan yang memang Tuhan minta untuk kita lakukan. Sebagai jemaat-jemaat Tuhan, sebagai jemaat dari gereja, kita harus keluarga demi keluarga, harus memberikan kesaksian. Mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk teman-teman kita, orang-orang lain di luar sana. Untuk hal yang selanjutnya, persekutuan itu penting di dalam pemeliharaan gereja. Jadi kita wajib rutin hadir ibadah gereja. Walaupun saat ini keterbatasan itu terjadi, tapi kita tetap ikut Zoom streaming. 1 Timotius ayat 6 pasal 6 ayat 6 katakan, ibadah apabila disertai rasa cukup, itu akan memberikan keuntungan besar bagi kita. Kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Kita mengalami dan kita bisa merasakan keberuntungan yang kita miliki dibandingin orang-orang sana yang tidak mengenal Tuhan. Jadi di sini saya ingatkan, kita minta teman-teman FA semua untuk sama-sama kita tetap komit, kita tetap belajar, tetap setiap minggu kita ikut streaming, setiap hari Jumat kita ikut FA supaya kita dimuridkan, supaya kita menjadi besar bersama Tuhan. Kolose 4 ayat 5 katakan, hiduplah kita dengan hikmat satu dengan yang lain. Pergunakan waktu-waktu yang ada hari-hari terakhir. Karena kita tahu waktu-waktu sekarang adalah waktu-waktu di akhir zaman. Waktu-waktu itu terbatas. Kita tidak merasakan hari ini kita ada, kita hidup, kita beraktivitas, besok kita tidur, malam kita tidur, besok pagi lagi. Tanpa terasa waktu itu berjalan begitu cepatnya. Nah,
Jangan sia-siakan waktu kita. Jangan ada lepas satu hari pun tidak bersama Tuhan. Untuk itu kita minta, mari kita jemaat-jemaat Tuhan, kita lakukan apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Kalau dahulu diajarkannya melalui Alkitab, kita boleh belajar dari tokoh-tokoh di Alkitab. Tapi di sekarang kita belajar dari kehidupan kita. Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Karena kita bukan hanya mendengar firman saja, tapi kita harus menjadi saksinya Tuhan. Kita sendiri masuk dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita tidak pakai topeng, tidak di depan bagus, di belakang gak bagus. Kita harus menjadi umat-umat yang setia, yang berintegritas, yang mempunyai karakter Tuhan. Yang benar kita katakan benar, tapi yang salah kita tegur, kita ubah kehidupan kita. Kita tidak dalam keadaan abu-abu. Kalau kita benar, kita pertahankan, karena kebenaran yang kita pegang dari Tuhan itu yang wajib kita pegang. Tapi pastikan bahwa kebenaran yang dari Tuhan yang kita pegang, karena kebenaran daripada manusia bukan suatu kebenaran daripada Tuhan. Kebenaran dari Tuhan itulah yang sesungguhnya yang kita pegang, yang kita cari. Karena Tuhan adalah yang benar. Hal yang selanjutnya di dalam sikap kita sebagai jemaat di dalam suatu tatanan gereja adalah kita sebagai orang percaya, kita menjadi anggota gereja, kita wajib ikutin karakter Tuhan. Kita harus menjadi umat yang sejati. Caranya macam mana? Caranya adalah kita di dalam gereja ada tatanan, ada hamba-hamba Tuhan. Kita hormatin, kita mendukung gembala kita. Apa yang firman yang ditaburkannya, yang diajarkannya menurut Alkitab, kita ikut, kita lakukan. Di sini jika kita lakukan, kita ikutkan gembala kita. Kita tidak akan salah melangkah. Kita paham. Kita kalau kemarin kita tidak mengerti. Kemarin kita tidak paham karena kita masih kecil. Tapi seiring jalan kita akan tumbuh menjadi besar, menjadi dewasa. Kalau kita tidak paham, sekarang kita menjadi paham. Kalau kita dulu kita tidak taat, maka sekarang kita tidak bertumbuh. Tapi kalau dulu kita walaupun tidak taat, walaupun kita tidak paham, tapi kita mau taat sama seperti Abraham, maka berkat Tuhan itu pasti menyertai kita. Karena apa yang diajarkan gembala kepada kita itu tidak pernah melenceng. Karena gembala kita adalah gembala yang luar biasa. Beliau dari puluhan tahun yang lalu dia meninggalkan kota kelahirannya, merantau ke Medan. Mereka bersama dengan istri melayani di tempat ini, dan kita melihat buah-buah pelayanannya itu luar biasa di dalam kehidupan. Dan itu akan menjadi satu contoh yang kita panut di dalam kehidupan kita. Kita boleh melihat apa yang sudah Tuhan berikan melalui pengajaran daripada gembala kita. Itu benar-benar memberkatin hidup kita. Benar-benar memberkatin hidup kita. Hal yang selanjutnya adalah kita setelah kita dewasa, kita wajib masuk ke dalam era di mana kita harus menjadi saksinya Tuhan. Dan kita harus menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan dengan cara melayani Tuhan. Jemaat semakin hari semakin banyak. Kita tahu padi sudah mulai menguning. Tuhan butuh pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama melayani Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Caranya bagaimana? Ya, kita melayani Tuhan, berikan waktu kita untuk Tuhan. Kita melayani jemaat-jemaat yang mungkin jemaat lain atau hamba-hamba Tuhan yang lain tidak mempunyai keterbatasan, tidak mempunyai tangan yang cukup panjang sampai pada saat kita melihat
saat kita tahu, saat kita alamin bersama dengan dia, kita langsung seret dia, kita langsung ajarin dia, kita beritahu, kita kasih tahu bagaimana pengalaman yang sudah kita alamin, ajar mereka. Jadi kita bertumbuh, bukan cuma hanya jemaat, kita menjadi hamba Tuhan, kita melayani Tuhan, kita menjadi murid Tuhan, belajar menjadi murid Tuhan. Jadi di sini kita sama-sama memajukan gereja kita. Kita mengajak orang lain untuk ikut FA, melayani orang-orang yang mengalami kesesakan, melayani orang-orang yang melalui kesulitan, mengalami orang-orang yang sakit. Kita ajak berdoa. Apa yang ada pada kita? Bukan hanya berdoa. Bukan hanya berdoa. Doa itu penting, tapi action yang paling penting. Kita juga kalau ada bagian dari kita. Kita memberi. Pada saat orang lapar, bukan tidak cukup. Kita hanya berdoa untuk orang itu dan dia akan menjadi kenyang. Tidak. Pada saat dia lapar, saat dia kekurangan, ada pada kita, kita berikan kepadanya. Supaya di situ dia akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia mengecap kebaikan Tuhan. Dia mau, dia yakin itu semua karena digerakkan oleh Tuhan Yesus. Selanjutnya di dalam tatanan kita sebagai jemaat gereja Tuhan, hal yang paling pokok di dalam kehidupan kita setelah kita melayani Tuhan, jangan lupa kita juga memberikan persembahan. Persembahan perpuluhan itu adalah milik Tuhan. Jangan kita serakah. Apa yang menjadi hak kita, 90% itu adalah hak kita. 10% milik Tuhan kita kembalikan. Kembalikan persepuluhan itu milik Tuhan. Agar ada perbendaharaan yang cukup untuk rumahnya imam-imam, rumahnya hamba-hamba Tuhan. Sehingga mereka dapat mengembangkan apa yang menjadi visi misi. Dan Tuhan katakan, pada saat engkau mengembalikan 10% milikku, ujilah aku, semesta alam, Allah semesta malam. Apakah aku tidak akan memukul belalang-belalang pelompat belalang pengirim? Tuhan akan membalut pundi-pundi kita dengan darahnya yang kudus. Pundi-pundi kita tidak bocor. Sia-sialah orang yang bekerja dari pagi sampai malam, tapi tidak mengembalikan apa yang milik Tuhan. Karena itu akan bocor. Itu tidak akan menjadi berkat. Jadi saat ini saya mau bersaksi. Waktu anak saya mendengar dari Pak Bambang, waktu itu anak-anak masih kecil, Pak Bambang sampaikan kepada kita bahwa satu kunci pintu surga adalah membayar perpuluhan. Kita belajar taat. Kata Pak Bambang, ujilah aku. Tuhan bilang, ujilah aku di Malaki 10 ayat 3. Ujilah aku, Tuhan semesta alam. Tidakkah aku akan mencurahkan semua berkat-berkatku bagimu? Kok bisa Tuhan sampai ayat itu muncul? Tapi setiap kali saya kalau mendengar firman Tuhan, dan itu ditaruh di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, itu membuat kita bergumul. Kok bisa kita dapat itu? Saat saya mau lakukan, saya tahu waktu itu anak-anak saya umur 3-4 tahun, Christopher, Jeremy, mereka masih kecil-kecil. Mereka sering sakit. Setiap bulan pasti sakit, demam, sakit ini. Saya tidak mengerti. Pada waktu saya dapat firman itu, saya lakukan. 10% dari penghasilan kita kembalikan kepada Tuhan. Dan benar-benar mujizatnya terjadi. Sejak itu, Koko dan adik tidak pernah sakit. Dia bukan cuma Koko dan adik. Setiap kami juga tidak mengalami musibah, kadang kecelakaan. Yang lalu-lalu itu sering terjadi. Tapi setelah kita melakukan firman Tuhan, kita membayar perpuluhan kita, maka kita diberkatin. Kita tidak lagi khawatir, kita tidak lagi capek melayani karena anak-anak sakit, sibuk bawa dokter satu ke dokter yang lain. Semuanya tidak kita alami. Kecelakaan juga, malaikat Tuhan kirim untuk membentengin kita, untuk menuntun kita. Jadi saya sampaikan di sini, saya berharap kesaksian kecil saya ini bisa menjadi contoh dalam arti kata apa? Dalam arti kata apa yang sudah benar-benar aku alamin.
Coba kalian uji, lakukan, dan lihat betapa besarnya Tuhan kita. Waktu bayar perpuluhan masih kecil, masih gampang, masih mudah. Pada saat dia angkanya sudah mulai besar, sudah menjadi waktu masih 3 juta, 1 juta penghasilan kita sebulan, kita bayar masih bisa 300.000. Tapi pada waktu dia sudah mencapai 10 juta, sudah iblis mulai menyerang lagi. Udah mulai berat, 1 juta nih Tuhan mau kasih Tuhan, 1 juta nih Tuhan mau kasih Tuhan. Tapi kalau saat ada kita di titik itu, kita harus katakan, iblis kau pergi dari hidup kita. Jangan kau coba-coba rubah pikiran kita. Jangan kau rubah-rubah roh keserakahan dalam kehidupan kita. Kita ikat, kita patahkan, kita hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Taat dan setia pada firman Tuhan. Taat pada perkara kecil, perkara besar Tuhan siapkan. Kita bisa melihat di dalam pekerjaan kita, hari lepas hari. Kita juga melihat penyertaan Tuhan di dalam pekerjaan kita luar biasa. Orang ada yang bisa mengalami PHK, tapi puji Tuhan, selama kita setia, taat membayar perpuluhan, Tuhan yang menuntun tangan kita. Kita dibawa naik dari satu level kepada level yang lain. Dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Dimulai dari pekerjaan estate management bersama-sama dengan security, menjaga kebersihan di satu komplek. Tuhan izinkan kita naik lebih lagi. Dan Tuhan izinkan kita menjadi saksinya Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi. Begitu banyak perubahan yang Tuhan berikan. Semua bukan karena kuat gagah kita, tapi semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Sudah sepantasnya, sudah selayaknya kita mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan. Bukan hanya perpuluhan, ada lagi persembahan kasih, ada lagi. Tapi saudara belajar dari hal yang kecil, belajar dari hal yang bawah, baru kita bisa naik ke atas. Dan pegang terus firman itu, jangan lepaskan. Hal yang terakhir di dalam kita digembalakan sebagai jemaat gereja Tuhan, kita harus kita melakukan pengawasan terhadap gereja, terhadap umat, terhadap jemaat. Kalau ada yang salah, kita tegur dengan kasih. Di Matius 18 ayat 15 dikatakan, kalau ada yang salah, kita tegur secara 4 mata. Jangan kita tegur langsung di depan. Dulu saya tidak memahami banyak hal. Saya kalau merasa tidak betul, saya langsung tegur orang itu. Dan akibatnya orang menjadi tersinggung. Nah, saya belajar dari itu. Saya buka di Matius 18 ayat 15 dikatakan, dengan kita menegur orang secara 4 mata, dia akan respect, dia akan berubah. Maka mulai dari itu saya berjanji sama Tuhan, Tuhan ajar aku, Tuhan ajar aku untuk terus mengerti firman-Mu, Tuhan. Dengan belajar firman, dengan sering mendengar kesaksian orang, itu menjadi kekuatan bagiku yang aku harus lakukan. Dan aku membawa teman-teman semua, anggota FA, semua bersama-sama kita melakukan hal yang baik bersama dengan Tuhan. Kalau orang itu setelah kita tegur, mereka tidak respon, maka kita bawa kepada level yang lebih tinggi. Kita sampaikan untuk dia berubah. Kalau dia tidak berubah, tetap kita harus tegur dia. Karena kalau kita tidak mau dia tersesat, pada saat dia kembali kepada jalannya, berarti kita menemukan dia tidak hilang. Dia adalah anaknya Tuhan yang tidak hilang. Karena dia sudah kembali dengan caranya yang luar biasa. Di sini hal yang penting, kita jangan sampai jatuhkan orang. Kita juga tujuannya kita menegur orang itu adalah agar orang itu jangan jatuh dengan dosa. Yang kedua, orang itu jangan berzina, karena zina adalah bagian dari dosa. Juga yang ketiga, kita mengajar orang, menegur orang supaya jangan orang itu terima ajaran yang sesat. Tugas kita sebagai yang lebih dewasa, kita yang tahu firman, kita ajar, kita tegur, kita berikan
Apa yang sudah kita tahu, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita melalui gembala kita, kita ajarin, kita belajarin kepada mereka supaya mereka juga bertumbuh bersama-sama dengan kita. Jadi kita berharap setiap jemaat-jemaat Tuhan, setiap keluarga demi keluarga akan sehat dan bertumbuh di dalam iman. Sehat di dalam iman, juga bertumbuh dalam iman. Jadi kita tegur orang lain supaya orang itu takut berbuat dosa. Itu yang ditulis dalam 1 Timotius ayat 5 pasal 20. Demikian yang kesimpulannya saya sampaikan poin-poin pokok daripada FA kita kali ini. Biarlah semua yang saya sampaikan mungkin masih belajar, masih belum mengerti benar-benar, tapi saya minta Tuhan ajar saya, Tuhan urapin saya, Tuhan. Poin-poinnya adalah 1, memiliki hati yang rindu dan mau serupa dengan Tuhan. Itu yang menjadi harapan kita, harapan setiap orang, karena hari-hari terakhir kita tidak bisa hidup di luar Tuhan. Kita tidak bisa hidup di luar Tuhan. Hanya di dalam Tuhan ada kehidupan. Hanya di dalam Tuhan ada kehidupan. Keluarga demi keluarga bangun mesbah Tuhan. Imam kepala keluarga bangkit. Karena pada saat imam kepala keluarga membawa keluarga, istri dan anak-anaknya kepada Tuhan, maka di situ berkat dicurahkan. Seperti minyak dari kepala Harun ke derun jenggot, bahkan ke jubahnya. Berkat daripada Tuhan Yesus kepada suami, istri dan anak-anak. Jangan biarkan anak-anak kita lari jalan kepada jalan yang sesat. Biarkan Tuhan yang selalu menuntun kita. Setiap hari berdoa, Tuhan balut kita dengan darah-Mu yang kudus. Sebutin, mulai dari nama, imam kepala keluarga, istri, anak-anak. Seperti yang saya lakukan. Tuhan berkatin Yeye, Tuhan. Berkatin Pak Alek, berkatin hamba, berkatin Koko dan adik Tuhan, Christopher dan Jeremy. Biarlah setiap kami aman dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kita juga minta, kita juga berharap semua anggota FA 004, bahkan GBI Medan Plaza, kita berada di bawah naungan GBI Medan Plaza, Sumatera Resort. Maka kita juga wajib berdoa. Bukan hanya berdoa untuk keluarga, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, berdoa untuk pembangunan gereja, berdoa untuk orang-orang yang sakit. Terima kasih. Demikian FA kali ini, seri yang bisa saya bagikan. Baik, kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Aba. Hamba belajar untuk membagikan firman kepadamu ya Aba. Tuhan, bukan kuat gagah hamba untuk boleh memberikan apa yang saya alamin di dalam kehidupan saya pribadi. Saya tahu ini adalah anugerah yang Kau berikan bagi hamba-Mu ini ya Aba. Tuhan, satu kerinduan hamba yang lain, teman-teman yang lain, jemaat yang lain, ibu-ibu rumah tangga yang lain juga boleh mengalami terobosan melayani Tuhan dengan cara-cara kita pribadi. Tuhan, berkatin keluarga demi keluarga Tuhan. Berkatin suami, para imam, kepala keluarga. Berkatin istri, berkatin anak-anak ya Aba. Biarlah setiap kami aman dalam perlindungan-Mu yang sempurna Tuhan. Tuhan, pakai kami. Engkau tidak terbatas. Engkau tetap memberikan terobosan bagi kami. Di dalam keterbatasan gerak, dalam keterbatasan segala sesuatunya. Kau tetap izinkan kami untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk orang-orang hamba-hamba-Mu. Bahkan orang di luar sana Tuhan yang mengalami sakit penyakit COVID. Tuhan tolong. Tuhan angkat COVID-nya. Tuhan sembuhkan Tuhan. Darah-Mu yang kudus Tuhan Kau curahkan di dalam tubuh setiap umat-umat-Mu Tuhan. Dia akan bangkit. Darah Yesus itu akan bangkit. Di dalam darah Yesus ada nyawa. Di dalam darah Yesus ada kesembuhan. Sebab oleh bilur-bilurnya segala yang sakit boleh disembuhkan.
Segala yang sakit boleh disembuhkan. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka akan menyatakan betapa baiknya Tuhan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Terima kasih. Hamba berdoa bagi orang-orang yang mengalami kekurangan, yang kehilangan pekerjaan. Tuhan buka jalan Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Tuhan tolong ya Abah. Sikira papa papa papa. Sikira papa papa papa. Sikira bara 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 bara. Sikira bara 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 bara. Sikira bara 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 bara. Hamba percaya Tuhan, burung yang tidak bekerja Engkau beri makan. Bunga bakung Engkau pelihara Tuhan. Apalagi umat-umat jemaat. Engkau tidak akan biarkan mereka kekurangan ya Allah. Yang berkekurangan berikan berkat. Berkat berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Gerakkan dari umat. Gerakkan dari hamba-hambamu. Di tempat dimanapun orang yang ada. Yang berkekurangan di sekitar. Seberapa kami dapat memberi. Boleh kami memberi Tuhan. Untuk menolong orang-orang yang tidak memiliki makanan. Tuhan tolong kami Tuhan. Berikan hati-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga dengan hati-Mu Tuhan, kami boleh melayani Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagi yang berbeban berat, Engkau angkat beban itu Tuhan. Engkau berikan penghiburan. Bagi yang mengalami kehilangan keluarga, Tuhan hibur. Tuhan berikan kekuatan Tuhan. Karena kekuatan yang sesungguhnya, penghiburan yang sesungguhnya daripada-Mu. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatin hamba-Mu. Berkatin jemaat-Mu. Berkatin keluarga-keluarga yang ikut FA Tuhan. Berkatin lingkup setiap kami dengan darah-Mu yang kudus. Karena kami tahu Tuhan, darah-Mu cukup untuk seisi dunia ini ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk Indonesia. Diberkatilah Indonesia. Indonesia sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sabang sampai Merauke sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sikira papa 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 papa. Nafas kehidupan mengalir dari utara, dari selatan, dari barat, dari timur, memenuhi Indonesia. Yang sakit disembuhkan, yang sakit disembuhkan. Angka kesembuhan itu boleh bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Berikan damai sejahtera-Mu Tuhan, sukacita-Mu bagi setiap keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Karena kami percaya damai sejahtera adalah Engkau sendiri. Saat Engkau hadir Tuhan, damai sejahtera itu hadir, maka segala sesuatu yang jahat itu boleh berlalu. Terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Lingkup kami, setiap keluarga demi keluarga, FA demi FA. Biar kami boleh bangkit Tuhan. Bangkit bersama dengan Engkau. Melayani Engkau di hari-hari terakhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abah. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.